Dalam video ini, kita akan praktek olah data dengan SPSS. Nah, jadi kita coba gunakan metode analisis datanya namanya regresi berganda, ya. Datanya itu data keuangan, lebih tepatnya data panel ya, dengan SPSS. Nah, variabelnya itu ada 5 ya. Ada perputaran modal kerja, itu X1, ada perputaran persediaan X2, ada perputaran piutang X3, perputaran hutang X4, dan nah ini Y-nya ROA. Jadi X-nya ada 4, variabel Y-nya ada 1. Nah, jadi alur analisis datanya itu kita melakukan uji asumsi klasik ya, kayak uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Nah, nanti setelah lolos semua uji asumsi klasiknya, baru kita lakukan pengujian hipotesis. Ada uji pengaruh simultan dengan uji F, kemudian ada uji pengaruh parsial, uji T, kemudian uji koefisien determinasi, R-square. Nah, ini kasusnya ya. Ternyata dari data yang sudah dikumpulkan dia tidak lolos uji asumsi klasik, nggak lolos normalitas. Jadi nanti kita coba lakukan pendekatan transformasi data dengan pendekatan logaritma natural normal agar dia lolos uji asumsi klasik. Oke, sekarang kita lihat datanya dulu. Ini datanya ya. Datanya itu ada X1 ya, ini X1-nya. Ini untuk perputaran modal kerja, ini X1-nya. Jadi X1, ini untuk data perputaran modal kerja. Ini X2-nya, perputaran persediaan. Untuk X3-nya, jadi dia datanya itu disusun ke bawah ya. Awalnya kan datanya itu kan seperti ini. Datanya itu awalnya adalah, nah ini dia. Datanya kan dia menyamping, Y menyamping ya kan? X1 menyamping, X2 menyamping. Jadi ketika mau diproses, diolah data dengan SPSS, datanya itu disusun ke bawah. Nah, misalkan nih 2022 ya kan? Misalkan ini X1 ya kan? Ini Y-nya. Nah, ini tahunnya 2022. Nah, bersambung dia. Sambung lagi ya, ini 2022. Dia susun ke bawah. Nah, 2023-nya disusun ke bawah. Nah, ini 2023-nya. Jadi dia harus disusun ke bawah gitu dia. Nah, ini 2024-nya. Ketika mau diolah dengan SPSS. Nah, ini udah disusun semua seperti ini dia. Ini kita close. Jadi seperti ini. Nah, ini udah disusun ke bawah. Ya. Nah, kemudian ini Y-nya. Nah, biasanya yang membuat nggak normal itu, nggak lolos uji asumsi klasik, biasanya itu data Y-nya. Itu mempengaruhi residualnya, namanya residualnya. Jadi pertama kita coba transformasi dengan pendekatan LN ya, logaritma natural LN. Kita juga bisa transformasi dengan rumus SQRT, square root ya. Dan kita bisa transformasi dengan pendekatan ini dia logaritma natural normal lnny, itu dia ya, ini dia lnny. Nah, oke. Nah, tapi kita akan pakai yang logaritma natural normal aja karena ini hasilnya lebih bagus ya, seperti itu dia. Nah, data ini ya, ini sudah dipindahkan ke dalam SPSS. Ada X1, X2, X3, X4, X5, ini dia datanya dalam SPSS. Ini X1-nya, X2-nya, X3, X4, X5. Ini LNY, SQRTY, NY, LNNY. Itu ya. Nah, caranya kalau di SPSS, analyze, regression, linear. Kita mau lakukan uji asumsi klasik dulu. Ya kan? Bentar. Kita lakukan uji asumsi klasik dulu ya. Kita coba pakai data Y-nya dulu aja. Ya. Kemudian X-nya di sini ya. Nih kan?
kemudian pilih collinearity, Durbin Watson. Oke, kemudian pilih plot ya. Nih, ini untuk uji hetero bisa. Ini untuk normalitas. Continue, kemudian pilih unstandardized. Nah, nanti ini akan menghasilkan nilai namanya nilai residual. Kemudian pilih continue, oke. Nah, muncul tuh nilai residual. Bentar lagi di sini. Nah, inilah yang akan kita uji normalitasnya. Nah, coba kita uji normalitas. Coba kita lakukan uji normalitas residualnya. Oke, caranya gimana? Analyze non-parametric. Nah, pilih yang ini, one sample KS nih. Masukkan yang residual yang pertama, res 1. Kemudian kita bisa pilih eksak lah. Kalau mau pakai eksak juga bisa. Tapi biasanya asimsik ya. Coba asimsik aja dulu, asimsik. Continue, oke. Nah, kita lihat uji normalitasnya. Nah, ini asimsiknya. Nah, itu kan. Kita lihat nilai asimsiknya. Lihat di bawahnya ya. Lihat nilai asimsiknya. Lihat nilai asimsiknya. Nilainya itu 0,002. Ini dia. Lebih kecil dari 0,05. Artinya asumsi normalitas belum terpenuhi. Belum normal dia ya. Belum normal. Nah, kita coba lakukan transformasi. Itu dia, transformasi dengan pendekatan transformasi logaritma natural normal. Coba LNN ya. Ini pakai LNNY. Caranya gimana? Datanya kan sudah ada. Ini dia. Yang res 1 nih yang ini yang lama ya. Analyze regression linear. Outputnya kita hapus aja yang lama, nggak pakai lagi. Nah, di sini kita masukkan yang LNNY ini. Oke. Kemudian pilih OK. Nah, ini dia. Muncul res yang kedua. Nah, ini kita uji normalitasnya. Caranya gimana? Analyze regression, analyze non-parametric one sample. Ini dia. Kita pilih yang res yang kedua. Ini dia. Oke, kita pilih OK. Nah, berapa nilai asimsiknya? Nah, ternyata sudah normal. Nilai dari asimsiknya nilainya 0,200. Itu kan asimsiknya. Di atas 0,05 artinya sudah lolos uji asumsi klasik. Itu dia. Dan normal ya, sudah normal, lolos uji asumsi normalitas. Makanya di hasil olah datanya, ini kan, ini kita pakai yang sudah normal asimsiknya 0,200 ini dia. Oke, ini gambarnya udah normal. Uji multicall-nya juga udah lolos, fifth-nya semua di bawah 10. Lihatnya di sini fifth-nya. Nah, ini fifth-nya ya. Kemudian uji autokorelasi dulu. Autokorelasinya Durbin Watson. Ini dia. 2,026 uji Durbin Watson-nya. Nah, ini dia. Dia juga lolos ya, karena nilainya berada di antara dari interval 1 sampai 3. 2,2. Kan 2,206. Itu kan nilainya berada di antara interval 1 sampai 3. Berarti nggak terkena masalah autokorelasi. Nah, untuk uji heteronya kita harus buat regres lagi. Transform, pilih compute variable. Di sini kita buat variabel baru namanya absolute residual. Di sini buat absolute. Nah, kita masukkan yang res yang kedua yang udah terbaru. Kemudian pilih OK. Kemudian kita regres. Ini kita pilih reset, kembalikan seperti semula. Nah, kita masukkan yang ini dia, ABS res. Kemudian pilih OK. Nah, kita lihat yang koefisien, yang dependent variabelnya ABS res. Nah, kita lihat nilai sig dari X1, X2, X3, X4. Nilai di kolom sig. Itu ada di, nah ini dia. Ini dia. Itu ya. Nah, semua nilai sig-nya dari variabel X1, X2, X3, X4, semua nilai sig-nya sudah di atas 0,05.
Ya, berarti tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Udah aman dia. Nah, kemudian baru ada uji regresi, ya semuanya berpengaruh positif ya, karena nilai koefisien regresinya dari X1 sampai X4 positif. Ya, itu bisa dilihat hasilnya di atas tadi, hasil regresinya. Nah, ini hasil regresi. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk uji F-nya ya. Untuk uji F-nya, nilai sig-nya bisa dilihat. Nilai sig-nya itu 0,000 ya. Kalau lebih kecil daripada 0,05 dia berpengaruh simultan ya, sig-nya. F tabelnya itu bisa dihitung dari ini, rumusnya 4. 4 tuh X-nya ada 4, 52 itu jumlah datanya 57 dikurang 4 dikurang 1 ya. 57 dikurang 4. 53 dikurang 1, 1 itu Y-nya ya, berarti 52. Baru gunakan rumus untuk menghitung F tabel. Ini rumus untuk menghitung F tabel. Ini rumus untuk menghitung T tabelnya. Jadi uji simultannya juga lolos ya. Lolos, berpengaruh signifikan. Nah, untuk pengujian pengaruh parsialnya masing-masing yang berpengaruh signifikan X1-nya, kemudian X2-nya, sama X4-nya. Jadi yang berpengaruh signifikan X1, X2, sama X4. Karena nilai sig-nya di bawah 0,05. Tapi kalau X3-nya dia tidak berpengaruh signifikan. Karena nilai sig-nya di atas 0,05. Kemudian nilai R-square-nya nilainya 0,416. Pengaruhnya 41,6%. Nah, inilah dia hasil dari olah datanya. Tapi kalau kita nggak pakai data yang transformasi, itu nggak ada yang berpengaruh loh. Coba, kalau kita mau regres nggak ada, kita regres tapi pakai data yang nggak pakai transformasi, itu nggak ada yang berpengaruh ternyata. Misalkan nih, pakai Y-nya ya, ini kan belum ditransformasi. Itu nggak ada yang berpengaruh. Coba ya, ini dia, pilih OK. Nah, coba lihat nilai di kolom sig-nya. X1-nya sig-nya 0,741. Sig untuk X2-nya 0,898. Sig untuk X3-nya 0,395. Sig untuk X4-nya 0,089. Semua nilai sig-nya di atas 0,05. Artinya, X1 nggak berpengaruh ke Y. X2 nggak berpengaruh ke Y, X3 nggak berpengaruh ke Y, X4 nggak berpengaruh ke Y. Karena semua nilai sig-nya di atas 0,05. Tapi kalau kita pakai data yang ditransformasi dengan pendekatan logaritma natural normal, dia jadi berpengaruh. X1-nya berpengaruh, X2-nya berpengaruh, sama X4-nya berpengaruh. Karena nilai sig-nya di bawah 0,05. Oke, terima kasih.